Halo, kembali lagi di channel Hilman Nuh Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis segitiga. Jadi ini lanjutan dari yang sebelumnya tentang materi pengertian segitiga, lalu apa yang menjadi sifat-sifat dari segitiga itu sendiri. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis segitiga, setidaknya ada dua hal yang mendasar bagaimana jenis-jenis segitiga itu bisa kita klasifikasikan. Yang pertama, berdasarkan panjang sisinya, yang kedua berdasarkan sudutnya. Nah, untuk berdasarkan sisinya itu setidaknya ada tiga jenis. Kalau untuk berdasarkan sudutnya juga sama ada tiga jenis, gitu kan. Nah, yang harus diingat oleh semuanya bahwa segitiga ini memiliki total sudutnya sebesar 180 derajat, gitu ya. Jadi, karena kita tahu bahwa segitiga ini terdiri dari tiga titik sudut, gitu kan ya. Nah, dari tiga titik sudut ini, kalau dijumlahkan, besar sudutnya itu 180 derajat, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah, jenis segitiga apa saja yang berdasarkan sisinya? Ada tiga. Yang pertama, segitiga sebarang. Jadi segitiga sebarang ini ketiga sisinya semuanya berbeda, nggak ada yang sama gitu kan. Nah, kalau ada dua sisi yang sama besar, maka dia termasuk dengan segitiga sama kaki. Nah, yang ketiga ada yang namanya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini berarti semua sisinya itu sama besar. Jadi ada tiga ya jenis segitiga ini berdasarkan sisinya. Yang pertama segitiga sebarang, yaitu ketika semua sisinya berbeda semua, tidak ada yang sama panjangnya. Yang kedua ada segitiga sama kaki, di mana dua sisinya sama besar, yang akibatnya ada dua sudut yang sama besar juga gitu kan. Yang terakhir ada segitiga sama sisi, yang dimana semua sisi dan sudutnya sama besar. Nah, sifat segitiga sama sisi itu sendiri tadi sudah disampaikan ya, bahwa yang pertama ketiga sisinya sama panjang. Jadi ketiga sisinya ini ukurannya sama semua. Kalau misalkan salah satu sisinya 10 cm, maka untuk sisi lainnya 10 cm juga. Kemudian yang kedua, tiga sudutnya sama besar, masing-masing 60 derajat. Jadi yang namanya segitiga sama sisi pasti besar sudutnya sama semua, yaitu 60 derajat. Yang ketiga, tiga sumbu simetri ya. Jadi kalau kita tarik garis, ini ukurannya adalah, ini perbandingannya 1:2 ya. Jadi garis tinggi ini nih yang saya tarik ya, dia membagi dua, atau kalau boleh saya warnakan, nah ini kan ada titik beratnya ya di sini ya, titik pusatnya. Ini perbandingannya 1:2. Nah, selanjutnya segitiga berdasarkan sudutnya ada tiga. Yang pertama, segitiga siku-siku, yang dimana salah satu sudut segitiganya itu berukuran 90 derajat, ya kan? Yang kedua, sudut tumpul atau segitiga tumpul, salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat, gitu kan. Lalu ada segitiga lancip, semua sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Jadi untuk membedakan segitiga berdasarkan sudutnya itu kita lihat dari sudut 90 derajat. Jika dia sama, maka dia siku-siku. Jika kurang, maka lancip. Jika lebih, maka tumpul. Dan tidak mungkin ketiga sudutnya ini memiliki besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Oke. Jadi nggak mungkin nih, misalkan ini lebih dari 90, ini lebih dari 90, nggak mungkin gitu. Pasti ketika salah satunya lebih dari 90, maka dua lainnya kurang dari 90. Nah, ini beberapa contoh segitiga ya. Kita lihat kalau misalkan ini berarti ini segitiga sama sisi kan ya. Nah, ini hanya beberapa emoji saja. Oke, mari kita coba berlatih. Untuk segitiga tumpul ya, apakah semua segitiga tumpul juga segitiga sembarang? Silakan diskusikan bersama teman-teman. Nanti silakan masukkan ke LMS hasil diskusinya. Pertanyaan tentang apakah semua segitiga tumpul ini segitiga sembarang. Yang kedua, apakah segitiga lancip berarti hanya ada satu sudut yang lancip? Silahkan pikirkan, diskusikan tentang hal ini ya. Diulang lagi ya, untuk segitiga lancip. Apakah segitiga lancip berarti hanya ada satu sudut yang lancip? Atau semuanya lancip? Silahkan pikirkan dan diskusikan juga di kolom LMS-nya, di forum diskusinya, tentang mengenai dua hal ini, antara segitiga tumpul dan segitiga lancip ya.
Jadi bagaimana kita mendefinisikannya ya kita definisi kembali ke pengertian di awal gitu tentang pembagian atau tentang dari sifat-sifat segitiga itu sendiri ya. Nah, untuk ini tugas mandirinya silakan identifikasi juga segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki satu sudut 90 derajat tetapi juga bisa disebut sebagai segitiga lancip apabila semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Benar atau salah atau bagaimana silakan identifikasi. Lalu yang selanjutnya silakan kalian diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis segitiga yang ditunjukkan pada gambar seperti segitiga sama kaki, sama sisi dan sembarang melalui pengamatan teliti. Jadi di sini cukup yang ini saja ya. Silakan kalian identifikasi bagaimana tentang pernyataan ini. Jika ada segitiga siku-siku, tetapi bisa juga nggak disebut segitiga lancip itu, apabila semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Ya, silakan. Nah, mungkin itu saja pembahasannya. Jadi intinya adalah bahwa setidaknya ada dua cara untuk membagi segitiga. Yang pertama berdasarkan sisinya, yang kedua berdasarkan sudutnya. Nah, kalau berdasarkan sisinya itu berarti dia ada segitiga sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Tapi jika berdasarkan sudutnya ada 90 derajat, ada segitiga lancip dan segitiga tumpul gitu. Jadi pembagian segitiga ini harus dilihat berdasarkan apa? Berdasarkan sisinya atau berdasarkan sudutnya gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat beraktivitas.